Agak putus-putus, Pastor. Agak tersendat, Romo. Ya, agak putus-putus, Pastor. Nggak tersendat. Suaranya sedikit keras, cukup keras ya. Cukup kuat ya. Terdengar tapi tersendat, Romo. Baik, saya mau. Oh gitu. Oke. Mudah-mudahan ini dengan. Baik, saya akan coba share screen. Sudah kelihatan ya? Kita akan, atau dalam kesempatan ini, saya mau bicara soal meditasi Teresia dari Avila. Saya mau mengajak kita untuk melihat apa itu meditasi dari Santa Teresia Avila. Nah, para saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kita melihat meditasi Teresa Avila, kita akan melihat dulu apa yang menjadi ciri khas dari meditasi ini. Jadi ada banyak cara untuk bermeditasi, doa Yesus, kemudian dengan sadhana, dan dengan meditasi cinta kasih, dan seterusnya. Ada banyak metode dan biasanya itu memiliki kekhasannya masing-masing. Nah, Teresia dari Avila juga memiliki ciri khas dalam meditasinya. Yang pertama, ciri khas meditasi Teresia Avila adalah Yesus itu menjadi pusat doanya. Jadi berfokus pada Yesus atau centering prayer. Maka doa Teresia Avila juga disebut centering prayer. Berfokus pada Yesus. Yesus yang direnungkan, Yesus yang direfleksikan, Yesuslah yang dimeditasikan oleh Santa Teresia dari Avila. Jadi ini pusat dari doa Santa Teresia Avila adalah pribadi Yesus sendiri. Kita baru saja merenungkan berdoa rosario dengan peristiwa apa tadi? Kita lakukan merenungkan peristiwa gembira, Romo. Peristiwa gembira. Dalam peristiwa gembira itu kita melihat ada kisah-kisah Yesus yang diceritakan di sana. Peristiwa pertama, kedua, Yesus Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel. Itu sebuah peristiwa gembira yang sebetulnya bisa berfokus pada kisah Yesus yang berita tentang kelahiran Yesus disampaikan oleh malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Yesus lahir dan seterusnya. Itu permenungan doa rosario kita bisa kita lakukan juga dengan Yesus sebagai pusat. Meskipun kita berdoa rosario, tapi Yesus tetap harus menjadi pusat permenungan doa kita. Maka dalam doa rosario itu ada peristiwa-peristiwa yang menjadi refleksi permenungan kita bersama. Dan itu adalah sebuah peristiwa-peristiwa di mana peristiwa itu terjadi pada diri Yesus dan Bunda Maria. Nah, ciri khas meditasi Teresia Avila yang pertama ini, berfokus pada Yesus. Jadi yang direnungkan, yang dimeditasikan, yang direfleksikan, nanti yang dikontemplasikan adalah Yesus. Ini yang pertama yang menjadi ciri khas meditasi Teresia Avila. Yang kedua, yang menjadi ciri khas Teresia Avila adalah Teresia Avila itu merenungkan Yesus yang berinkarnasi atau Yesus yang menjadi manusia. Nah, Yesus yang menjadi manusia itulah yang kemudian direfleksikan dan direnungkannya. Maka Teresia itu memiliki satu ciri yang khas sekali dalam meditasinya. Dia mau merenungkan kemanusiaan Kristus atau mengalami inkarnasi Kristus untuk sampai pada misteri ilahinya. Nah, dalam inkarnasinya itu, kita bisa banyak berbicara tentang Yesus. Yesus itu dalam inkarnasinya adalah manusia. Yesus adalah Allah, tapi dia juga adalah manusia. Nah, kalau kita katakan, siapa sih Yesus itu? Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab, Yesus itu siapa? Kalau kita jujur, coba kita lihat dalam ide, dalam pikiran kita.
dalam pikiran kita, dalam diri kita, kalau dikatakan siapakah Yesus itu? Nanti kita lihat lebih lanjut soal ini. Tapi dalam hal ini Teresia mau merefleksikan kemanusiaan Kristus untuk sampai pada keilahiannya. Inilah ciri khas dari meditasi Teresa. Nanti saya akan bicara lagi soal ini. Lalu yang ketiga yang menjadi ciri khas dari meditasi Teresa Avila juga adalah Teresa menyadari Yesus hadir di dalam lubuk hatinya. Jadi Yesus yang direfleksikan, direnungkan, direfleksikannya nanti melalui kitab suci, karena Yesus yang berinkarnasi itu, yang menjadi manusia itu adalah Yesus yang diceritakan di dalam kitab suci. Permenungan kita atau refleksi kita dalam doa rosario juga adalah kisah Yesus yang diceritakan dalam kitab suci. Yesus yang kelahirannya diberitakan oleh malaikat Gabriel kepada Maria. Yesus yang kemudian dilahirkan oleh Santa Perawan Maria. Itu adalah peristiwa-peristiwa gembira. Peristiwa sedih pun juga bercerita mengenai Yesus. Yesus yang berdoa di Taman Getsemani, Yesus yang ditangkap, Yesus yang disalibkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, Yesus yang diceritakan dalam kitab suci itu menjadi permenungan dan meditasi Teresa Avila, tapi juga sekaligus, ini juga menjadi ciri kekhasan Teresa Avila, apa yang direnungkan di dalam kitab suci, atau Yesus yang direnungkan dalam kitab suci itu sebetulnya adalah Yesus yang sekarang hadir di dalam lubuk jiwanya. Nah, ini tiga hal ini menjadi ciri khas dari Teresa Avila. Mari saudara sekalian, saya mengajak kita untuk melihat satu persatu lebih lanjut. Yang pertama, Yesus menjadi pusat atau centering prayer. Teresa Avila kepada para susternya mengatakan begini, barang siapa tidak memikirkan kepada siapa ia berbicara, apa yang dia minta, siapa yang minta itu, dan kepada siapa dia minta, orang itu tidak berdoa, walaupun ia asik menggerak-gerakkan bibirnya. Nah, dalam doa, Santa Teresa sebetulnya mau menegaskan bahwa kalau orang berdoa itu dia harus menyadari kepada siapa dia berbicara, apa yang dia katakan, siapa yang meminta, kita yang meminta ini siapa. Jadi hal itu perlu disadari. Kita datang untuk berdoa itu atau melakukan meditasi itu, kita meditasi berhadapan dengan Yesus. Yesus yang hadir di hadapan kita, dan apa yang kita minta itu juga perlu kita sadari. Jadi di sini Teresa mau mengatakan bahwa dalam doa itu adalah sesuatu yang sangat penting untuk menyadari kepada siapa kita berdoa. Maka Teresa menegaskan doa itu harus terpusat pada siapa kita meminta, kepada siapa kita memohon. Yaitu tentu saja kepada Yesus. Jadi pusat doa kita adalah kepada Yesus. Yesus menjadi pusat dalam doa kita. Centering prayer. Nah, berdoa, jadi menurut Santa Teresa itu berdoa itu bukanlah soal berpikir, bukan. Bukan membayangkan, bukan. Dalam meditasinya Santa Teresa Avila itu lebih pada soal memusatkan perhatian. Jadi doa itu memusatkan perhatian pada Yesus. Saya mau beri contoh begini. Kalau Bapak, Ibu, atau saudara sekalian sekarang ada bersama dengan orang lain, entah anggota keluarga yang lain, di sampingmu, nah, coba kalau kita pejamkan mata kita sejenak, dia ada di samping kita tahu bahwa dia ada di samping kita, kalau kita pejamkan mata kita sejenak, saya akan minta kepada Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk memusatkan perhatian. Memusatkan perhatian bahwa dia ada bersama denganmu. Tidak perlu membayangkan wajahnya, tidak perlu membayangkan apapun dari dirinya, tapi cuma memusatkan perhatian bahwa dia ada di sampingmu. Dia ada bersama. Nah,
Jadi kita merasa kita ada bersama. Memusatkan perhatian dalam ada bersama. Inilah sebetulnya yang dikehendaki atau yang diajak oleh Teresa Avila. Berdoa itu adalah sebetulnya bukan dalam meditasi Teresa, bukan soal membayangkan, bukan soal memikirkan, tapi berdoa itu adalah sebuah aktivitas memusatkan perhatian pada Yesus. Memusatkan perhatian pada Yesus. Jadi sekali lagi bukan membayangkan, bukan berpikir, bukan menggambarkan, tapi mengarahkan perhatian pada Yesus. Tadi saya ambil contoh sedikit tadi bagaimana cara mengarahkan perhatian atau memusatkan perhatian. Jadi memusatkan perhatian itu bukan soal banyaknya berpikir, banyaknya menggambarkan, bukan kita tidak perlu memikirkan Yesus atau menggambarkan Yesus, tapi kita mau ada bersama dengan Dia dan saya tahu Dia ada. Dia ada dan saya mau memusatkan perhatian pada. Inilah doa keterpusatan. Jadi kita mau memusatkan perhatian pada Yesus. Teresa mengajarkan untuk memusatkan perhatian pada Yesus. Nanti kita akan lihat ini dalam contoh. Lalu yang kedua, mengalami inkarnasi Kristus atau Teresa mengajarkan untuk mengalami kemanusiaan Kristus untuk sampai pada kealahan. Loh, gimana Romo? Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau ada pertanyaan siapakah Yesus itu? Dalam benak kita, apa yang kita pikirkan tentang Yesus? Siapakah Yesus itu? Mungkin kita menjawab, Yesus itu siapa? Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah, Yesus itu penyelamat, penebus dunia, anak domba Allah yang menghapus dosa, dan seterusnya, anak Allah, dan seterusnya. Ada banyak konsep yang bisa kita sebutkan mengenai Yesus. Dan itu betul, benar sekali. Tetapi kita seringkali lupa pada konsep satu hal. Apa yang kita sebutkan, apa yang ada dalam pikiran kita, yang dalam benak kita, yang ada dalam diri kita itu seringkali dipenuhi dengan konsep bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yesus itu adalah anak Allah atau putra Allah. Itu benar. Tetapi kurang. Kenapa? Karena Yesus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dia Allah yang menjadi manusia dilahirkan oleh perawan Maria. Dia itu 100% Allah dan 100% manusia. Saudara sekalian, seringkali dalam pikiran kita itu berpikir atau dipenuhi dengan konsep bahwa itu Allah. Itu sangat benar, tapi juga itu kita perlu juga memberi sebuah konsep dalam pikiran kita, memberi ruang dalam pikiran kita bahwa itu adalah juga sungguh-sungguh manusia, sama seperti kita dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Jadi Yesus itu punya kodrat manusia dan memiliki kodrat keilahian. Dalam kodrat kemanusiaannya, Yesus itu dapat kita pahami, dapat kita kenali, dapat dekat dengan kita, dapat ada bersama dengan kita. Tapi dalam kodrat keilahiannya, dia itu maha kudus, maha mulia, maha luhur, maha dahsyat, maha baik, dan seterusnya. Tak terjangkau dalam pikiran kita. Nah, saudara sekalian, Yesus punya dua kodrat ini. Dan saya mau mengatakan dengan ini bahwa, atau Teresa mengajarkan bahwa mengalami kemanusiaan Kristus, dia mengajarkan untuk mengalami kemanusiaan Kristus untuk sampai pada keilahiannya. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Teresa mengajak kita untuk mengalami sebuah dalam kemanusiaannya Kristus itu bisa kita pandang sebagai sahabat. Dia sahabat kita, tapi dia juga adalah Allah kita. Kita diajak untuk mengalami persahabatan dengan Tuhan, untuk mengalami kealahannya. Yesus sahabat saya, dia juga adalah Allahku. Dalam Injil, Yohanes mengatakan begini, kamu adalah sahabatku. Lihat apa yang dikatakan Yohanes. Yesus mengatakan, kamu adalah sahabatku.
Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi Yesus yang memilih kita untuk menjadi sahabat. Yohanes bab 15, ayat 15 sampai 16. Jadi Yesuslah yang menunjuk kita, memilih kita untuk menjadi sahabatnya. Ini luar biasa, saudara sekalian. Jadi bukan kita atau bukan kita yang memilih Allah, tapi Allah yang memilih kita untuk menjadi sahabatnya. Nah, saudara sekalian, jadi Yesus itu seharusnya dan semestinya menjadi Allah kita, tapi juga sahabat kita. Inilah Teresia mengatakan doa itu adalah berbicara dengan sahabat, mengalami persahabatan dengan Yesus. Jadi kalau dikatakan mengalami kemanusiaan Kristus untuk sampai pada keilahiannya, itu berarti pertama-tama mengalami persahabatan dengan Yesus untuk sampai pada pengalaman kealahannya, keilahiannya. Yesus sahabat saya, dia Allah saya. Yesus Allah saya, tapi juga dia sahabat saya. Inilah yang menjadi ciri khas dari Teresia Avila. Lalu hal yang ketiga yang menjadi ciri khas dari Teresia Avila adalah Yesus bagi Teresia itu hadir dalam lubuk jiwa. Ini kesadaran akan kehadiran Allah dalam jiwa, ini menjadi dasar dari hidup rohani Santa Teresia Avila. Kehadiran Allah yang penuh kasih, penuh cinta dan perhatian, dan kehadiran yang senantiasa ada di sana. Yesus memang sahabat saya, dan dia hadir dalam lubuk hati saya. Dia hadir dengan penuh kasih, penuh cinta, penuh perhatian, dan kehadiran yang selalu ada di dalam lubuk hati kita. Dia ada di sana. Dia bersemayam di dalam lubuk hati kita. Nah, Teresia punya konsep demikian. Teresia mengatakan jiwa itu, diri kita itu seperti sebuah puri yang sangat indah. Di mana Allah bersemayam di pusat puri. Allah tinggal di lubuk terdalam jiwa kita. Teresia mengatakan bahwa kehadiran Allah dalam lubuk jiwa itu bukan sebuah imajinasi, bukan khayalan atau rekaan, tapi itu adalah sebuah realitas. Allah senantiasa hadir di kedalaman lubuk jiwa kita. Allah ada di sana. Nah, kalau kita berdosa bagaimana? Apakah Allahnya lari atau meninggalkan kita? Kalau kita berdosa, tidak. Allah tidak lari atau tidak meninggalkan lubuk jiwa. Allah tetap ada di dalam lubuk jiwa. Hanya saja kemudian yang terjadi adalah diri kita merasa asing dengan kehadiran Allah. Diri kita merasa terpisah dengan kehadiran Allah. Semakin banyak dosa, maka kehadiran Allah dalam diri menjadi sebuah realitas yang asing. Kita tidak mengenali bahwa Allah berdiam dan tinggal di dalam hati kita. Allah tetap ada di sana dan tinggal di dalam lubuk jiwa kita. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Allah sendiri diam dan tinggal dalam lubuk hati kita. Nah, saudara sekalian, 3 hal ini penting dalam melihat atau mempelajari meditasi Santa Teresia dari Avila. Mari kita sekarang melihat meditasi Teresia Avila itu seperti apa. Meditasi Teresia Avila tidak lain adalah Lectio Divina. Lectio membaca, Divina itu divine, kudus atau suci, jadi bacaan kudus atau bacaan suci atau membaca kitab suci. Nah, meditasi Teresia Avila adalah memeditasikan kitab suci, memeditasikan satu bagian dari kisah Kristus. Ini yang dimeditasikan oleh Santa Teresia Avila. Teresia Avila memang mengatakan bahwa meditasi doa itu harus disertai dengan renungan akan Kristus. Akan Kristus yang diceritakan di dalam kitab suci. Maka dia mengambil satu teks untuk direnungkan, untuk dimeditasikan, dan pusat perhatiannya ada pada Yesus. Yesus yang diceritakan dalam teks, itulah yang direnungkannya, direfleksikannya. Dan
Lewat refleksi itu, maka ia bertumbuh dalam sebuah pengenalan dan cinta kepada Allah. Nah, saudara sekalian, mari kita lihat Lectio Divina Saint Teresa itu seperti apa. Bagaimana dia melakukan meditasi. Dalam Lectio Divina Teresa Avila, sekali lagi pribadi Kristus menjadi fokus permenungannya. Kita diajak untuk merenungkan misteri hidup atau kemanusiaan Kristus untuk dapat tinggal bersamanya dalam lubuk jiwanya, dalam lubuk jiwa kita. Sehingga, saudara sekalian, menurut Santa Teresia dari Avila, bahan yang paling baik untuk melakukan Lectio Divina Teresa Avila adalah Injil, dan khususnya adalah kisah-kisah mengenai Kristus, khususnya lagi adalah misteri penderitaan Kristus. Ketika kita merenungkan misteri penderitaan Kristus, bagaimana dia menderita, bagaimana dia menunjukkan kasihnya lewat salib, merenungkan peristiwa itu akan membuat kita tergugah dan akan mencintai Allah. Nah, Kristus menjadi pusat dalam perikop-perikop kitab suci, juga Kristus yang sama yang diceritakan dalam kitab suci itu adalah Kristus yang sekarang tinggal dalam lubuk jiwanya. Jadi ini penting para saudara sekalian dalam konsep Teresa Avila, Yesus sekarang tinggal dalam lubuk jiwanya. Yesus yang tinggal dalam lubuk jiwa itu Yesus yang bagaimana? Dia adalah Yesus yang diceritakan dalam kitab suci dan yang telah mengalami peristiwa-peristiwa seperti diceritakan dalam kitab suci. Inilah yang saya sebut sebagai narasi Kristus dalam kitab suci. Kitab suci bercerita tentang Yesus yang sekarang tinggal di dalam lubuk jiwanya. Nah, ini menjadi sebuah kekasan dari Teresa Avila, Lectio Divina dari Teresa Avila. Nah, para saudara sekalian, kita akan melihat 4 langkah Lectio Divina Santa Teresia dari Avila. Yang pertama adalah Lectio atau membaca. Yang kedua adalah meditatio atau merenungkan. Yang ketiga adalah oratio atau berdoa. Yang keempat adalah contemplatio atau berkontemplasi. Saya mau memberikan sedikit contoh nanti pada malam hari ini. Contoh bagaimana cara kita membaca, cara kita merenungkan, cara kita berdoa, dan cara kita berkontemplasi. Mungkin waktunya nggak cukup untuk praktek, tapi setidak-tidaknya saya mengajak kita untuk melihat metode ini, supaya kita bisa mempraktekannya. Yang pertama, meditasi Teresa Avila itu dimulai dengan membaca kitab suci. Nah, membaca itu bukan soal adakah ayat yang menyentuh hati, bukan. Tapi membaca adalah sebuah proses memahami dan mengerti perikop kitab suci dengan akal budi kita. Tetapi pusat perhatian kita pada Kristus. Jadi kita membaca teks, mencoba untuk mengerti teks itu dan memusatkan perhatian pada Yesus. Membaca perlu dilakukan beberapa kali untuk sungguh-sungguh mengerti dan memahami. Jadi kita baca 1 kali mungkin belum paham, kita baca 2 kali, setiap kali ada jeda sebentar. Atau kita misalkan mengulangi 1 ayat atau beberapa ayat di depan, kita belum paham benar ayat itu, kita bisa kembali mengulangi ayat itu, mengulangi bagian tertentu untuk dapat memahaminya. Jadi kita pelan-pelan membaca untuk mengerti dan memahami teks. Baik, saudara sekalian, saya beri contoh sebuah teks dari Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Nah, ini sebuah kisah di mana Yesus itu menggandakan roti. Jadi diceritakan setelah Yesus mendengar berita itu, berita kematian Yohanes, menyingkirlah Yesus dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat,
Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu yang harus memberi makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kepadaku. Kalau disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak. Saudara sekalian, saudaraku yang terkasih, dalam proses membaca ini kita mencoba untuk mengerti teks ini. Tidak susah mengerti teks ini, karena memang saya memilih yang mudah. Jadi waktu itu Yohanes dibunuh, Yesus mendengar berita pembunuhan Yohanes, lalu Yesus menyingkir ke seberang danau. Dia ingin menyingkir, ingin menyepi, pergi ke tempat yang sunyi. Tetapi apa yang terjadi? Orang banyak mendengarnya dan mereka mengikuti Yesus dengan jalan darat. Jalan dari kota-kota mereka pergi ke tempat di mana Yesus akan mendarat di sana. Nah, waktu Yesus mau mendarat, dia melihat banyak orang di sana dan hatinya berbelas kasih kepada mereka. Lalu Yesus menyembuhkan mereka dan dia menyembuhkan itu sampai malam. Menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam, suruhlah mereka pergi untuk membeli makanan di desa-desa. Tapi Yesus menjawab apa? Tidak perlu mereka pergi, kamu yang harus beri mereka makan. Lalu mereka menjawab, murid-murid itu menjawab, yang ada pada kami hanya 5 roti dan 2 ikan. Kata Yesus kepada mereka, bawalah kepadaku. Lalu kemudian disuruhnya lah orang-orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah itu dia mengambil 5 roti dan 2 ikan, mengucapkan syukur, memecah-mecahkannya, lalu membagi-bagikannya kepada murid-muridnya dan kepada semua orang, dan mereka makan sampai kenyang. Dan kemudian orang mengumpulkan potongan roti, ada sisa 12 bakul penuh. Nah, saudara sekalian, mengerti teks ini tidak sulit. Sengaja saya pilih teks yang mudah. Mengerti dengan akal budi, memahami, jalan ceritanya dipahami. Oh, Yesus mau pergi ke seberang, Yesus pergi ke seberang, ternyata orang mendengarkan, banyak orang mendengarnya, mereka pergi ke sana, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi di sini dalam proses membaca adalah proses untuk memahami cerita dan memahami teks ini. Kalau ada yang nggak ngerti, gimana Romo? Kalau ada teks yang tidak kita mengerti, cepat kita buka di Google, kalaupun agak sulit, kita lewati dulu. Memang kalau pada masa lalu, dianjurkan untuk melewati dulu, karena ini adalah sebuah tahap doa. Tapi sekarang teknologi canggih, ada Google, bisa melihat apa teks yang sulit itu artinya. Setelah itu kita kembali lagi dalam sikap doa. Karena Lexio Divina adalah sebetulnya membaca kitab suci dalam sikap doa. Kalau kita kesulitan membuka Google dan tidak mudah mencarinya, ya lewatkan dulu teks-teks yang sulit itu. Nanti kalau kita ada waktu, baru kita cari di Google atau di tafsir-tafsir kitab suci. Nah, inilah tahap membaca dengan akal budi. Yesus menjadi fokusnya. Kita berusaha untuk mengerti dan menghafal jalan cerita, apa yang terjadi, percakapan yang terjadi, dan segala sesuatu yang terjadi pada Yesus. Yesus menjadi bintang utama. Yesus menjadi fokus perhatian. Yesus adalah Tuhan yang kita lihat di dalam kitab suci ini adalah manusia juga. Yesus yang berjalan adalah Yesus yang manusia berjalan. Dan dia itu yang berjalan itu adalah sahabat kita. Sahabat kita adalah dia yang diceritakan dalam kitab suci yang kita baca ini. Sahabat kita itu mendengar Yohanes dibunuh, dia pergi ke seberang, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ada beberapa poin yang dapat diingat sebagai alur cerita. Para saudara sekalian, mungkin ini kelihatannya agak
tidak sulit sebetulnya, tapi memang ada beberapa poin-poin yang perlu kita lakukan. Selain memahami, kita perlu jalan cerita supaya nanti pada saat meditasi itu menjadi lebih mudah. Jadi kita hafalkan beberapa poin-poinnya. Yesus pergi ke tempat yang sunyi, orang banyak mengikuti Yesus, Yesus berbelas kasih pada mereka, orang banyak mengikuti kelaparan, dan mulai terjadi percakapan antara Yesus dengan para muridnya, dan seterusnya, sampai Yesus memberi makan banyak orang sampai kenyang, dan sisa roti yang dikumpulkan 12 bakul. Nah, saudara sekalian, Kristus yang diceritakan dalam perikop di atas itu adalah yang menggandakan roti, yang menyembuhkan orang, itu adalah sahabat yang sekarang bersama dengan kita, dan ada dalam lubuk jiwa kita. Nah, inilah saudara sekalian, di sini ciri khas dari Teresa Avila. Teresa melihat Yesus yang diceritakan dalam kita adalah Yesus yang sekarang ada dalam lubuk jiwa kita. Memang Teresa menganjurkan untuk merenungkan misteri penderitaan Kristus, karena merenungkan misteri penderitaan Kristus akan mampu melihat bahwa Allah begitu mengasihi kita. Nah, tahap pertama tadi membaca, tahap kedua adalah merenungkan. Apa yang kita renungkan dalam tahap kedua ini? Sekali lagi saudara sekalian, fokus perhatian adalah pada pribadi Kristus. Yang kita lakukan dalam proses yang kedua ini adalah kita merenung, duduk diam, memeditasikan peristiwa yang diceritakan dalam kitab suci tadi. Membayangkan kembali atau menghidupkan kembali peristiwa ini, membayangkan Yesus yang menyingkir, pergi ke seberang danau, tapi orang banyak mendengarnya, orang banyak pergi ke sana, lalu Yesus yang melihat mereka, Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang berbelas kasih kepada mereka, Yesus yang menyembuhkan mereka. Kemudian ketika murid-muridnya datang meminta Yesus untuk menyuruh mereka pergi, Yesus mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Dan kemudian Yesus meminta 5 roti dan 2 ikan itu, dan kemudian Yesus menggandakan 5 roti dan 2 ikan itu, dan melakukan mujizat. Nah, ini kita renungkan. Kita bayangkan kembali peristiwa itu lewat imajinasi iman kita, dan dalam merenungkan ini, menghidupkan kembali, mengingat kembali bacaan Injil itu, kita akan tersentuh pada satu hal. Melihat sahabat kita melakukan itu, melihat sahabat kita mengalami peristiwa-peristiwa itu, kita mungkin tersentuh. Tersentuh dengan bagian mana? Misalkan kita tersentuh ketika membayangkan peristiwa itu, tersentuh Yesus yang berbelas kasih. Berbelas kasih. Melihat orang banyak itu, timbullah belas kasih dalam diri Yesus, lalu Yesus mulai menyembuhkan mereka. Di sana kita bisa melihat bagaimana Yesus tersentuh, bagaimana Yesus yang sebetulnya pengen mencari tempat yang sunyi, tapi dia mau melayani banyak orang itu. Dia mau menyembuhkan mereka. Dan ini menyentuh hati kita. Atau bisa juga pada bagian lain, saat kita memeditasikan ini, kita tersentuh pada ayat di mana dikatakan bahwa Yesus kemudian mengucap syukur, memecah-mecahkan roti dan membagi-bagikan roti itu dan kepada murid-muridnya, dan murid-muridnya membagikan kepada orang lain. Kita tersentuh bagaimana Yesus menggandakan roti dan melakukan mujizat. Melihat sahabat kita melakukan itu, kita tersentuh. Melihat sahabat kita menggandakan roti dan memberi makan 5.000 orang laki-laki, membuat hati kita tersentuh. Jadi di sini dalam proses kedua, tahap kedua dalam merenungkan, kita melihat apa yang membuat kita tersentuh dari peristiwa yang dialami dan dilakukan atau dikatakan oleh Yesus. Pusat perhatian kita pada Yesus. Yesus menjadi pusat perhatian, dan apa yang terjadi, apa yang dikatakan, yang dilakukan oleh Yesus, kita melihat, membayangkan, dan apa yang menyentuh hati kita dari peristiwa itu. Inilah bagian yang kedua. Kristus, ini saya ringkas saja supaya cepat karena waktu kita. Jadi kita merenungkan peristiwa itu dan kita ada bersama dengan Yesus dalam lubuk hati kita. Dia yang diceritakan dalam kitab suci atau
Dia yang menggandakan roti dan memberi makan 5.000 orang, sekarang dia adalah yang tinggal dalam hati kita. Sahabat yang tinggal dalam hati kita adalah sahabat yang pernah memberikan roti kepada 5.000 orang dengan cara menggandakan dan melakukan mukjizat, dan mereka makan semuanya sampai kenyang. Nah, saudara sekalian, ketika kita melihat Yesus yang hadir, ini satu yang sangat penting sebetulnya dalam meditasi ini. Yesus yang hadir itu adalah Yesus yang Kristus dalam kemanusiaannya pergi ke satu tempat, dia naik perahu, mendarat di satu tempat, dan seterusnya. Kita harus perlu melihat bahwa yang naik perahu itu adalah sahabat kita, adalah manusia. Manusia. Dalam kemanusiaannya Yesus naik perahu. Dalam kemanusiaan Yesus berjalan di pantai. Allah nggak mungkin berjalan di pantai, tapi Yesus dalam inkarnasinya, dalam kemanusiaannya dia dapat jalan di pantai. Dia dapat naik perahu. Karena dalam inkarnasinya, dia menjadi manusia sama seperti kita. Nah, dalam kemanusiaannya ini kita mau melihat dia sahabat saya. Sahabat saya itu pergi ke tempat yang sunyi naik perahu. Sahabat kita itu melihat orang banyak itu berkumpul di sana dan dia berbelas kasih kepada mereka. Sahabat kita itu kemudian menyembuhkan mereka. Dan sahabat kita itu kemudian menggandakan roti dari 5 roti dan 2 ikan. 5.000 orang makan sampai kenyang. Nah, di sini saudara sekalian berhadapan dengan peristiwa Yesus, pasti ada sesuatu yang menyentuh hati kita. Ada yang menyentuh hati kita. Ketika kita merenungkan misteri ini, misteri Yesus yang melakukan ini semua, akan ada sesuatu yang menyentuh hati. Jadi dalam tahap kedua ini, saat merenungkan, adalah kita melihat apa menyentuh hati kita. Apakah belas kasih Yesus kepada orang yang datang itu yang membuat kita tersentuh? Kemudian langkah ketiga adalah kita berdoa dalam sentuhan karena Yesus yang berbelas kasih itu, kita tersentuh di sana. Lalu kita mulai berdoa dalam tahap yang ketiga ini. Kapan proses mulai berdoanya? Tunggu sampai kita sungguh-sungguh disadarkan pada satu ayat tertentu yang kemudian membawa kita pada sebuah pengenalan akan Yesus yang hadir dan mencintai kita. Lalu kita berdoa dengan metode centering prayer. Kita duduk diam, kita memusatkan perhatian pada. Jadi bukan berpikir lagi, bukan dengan akal budi, bukan dengan imajinasi, tapi kita hanya duduk diam memusatkan perhatian sekarang. Memusatkan perhatian dan berbicara dengan mesra dengan dia yang hadir dalam lubuk jiwa. Dia yang hadir dalam lubuk jiwa itu sahabat kita. Dan sahabat kita itu adalah sahabat yang telah melakukan peristiwa-peristiwa seperti diceritakan dalam kitab suci. Kita bisa berdoa, kemudian berdoa, sekali lagi tidak membayangkan dia, tapi memusatkan perhatian. Kita berdoa misalkan, Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau berbelas kasih kepada banyak orang. Engkau mau menyembuhkan banyak orang. Terima kasih Tuhan, belas kasih-Mu kepadaku juga Kau nyatakan. Engkau memberikan berkat, Engkau memberikan dan sebagainya. Jadi dalam sebuah kemesraan dan dalam sebuah perhatian yang besar, kita berbicara, berkata-kata, kita berdoa kepada Dia yang ada di dalam lubuk hati kita. Kita melihat Dia yang ada dalam lubuk hati kita adalah Dia yang telah melakukan peristiwa-peristiwa seperti yang diceritakan dalam kitab suci. Dia menggandakan roti, dia menyembuhkan, dia berbelas kasih, dan itu menjadi bahan refleksi dan bahan doa kita. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyembuhkan banyak orang. Biar Engkau juga menyembuhkan saya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan ini yang kita kemudian jadikan doa, lihat dia sebagai seorang sahabat yang dekat, yang dia yang telah menyembuhkan itu sekarang dia yang ada saat ini ada dalam lubuk hati kita. Nah, saudara sekalian, setelah kita berdoa, memusatkan perhatian, duduk diam saja. Terima kasih Tuhan karena Engkau memberikan perhatian pada banyak orang dan menyembuhkan banyak orang. Dan saya mau duduk diam, mengalami belas kasih dan cinta-Mu yang besar. Dan kita kemudian mulai duduk diam, itulah saat dimana kita masuk dalam sebuah kontemplasi. Memandang dan menikmati kehadirannya yang penuh kasih. Hanya duduk diam, memusatkan perhatian. Dia yang hadir dalam lubuk hati saya,
adalah Dia yang telah berbelas kasih dan menyembuhkan banyak orang. Kita duduk diam. Sahabat kita telah menyembuhkan banyak orang, dan sahabat kita juga telah berbelas kasih kepada mereka. Dalam saat tertentu, kita bisa ditarik dalam sebuah keheningan. Nah, di sini para saudara sekalian yang dikatakan Teresia, mengalami kemanusiaan Kristus untuk sampai pada kealahannya. Jadi kita melihat Yesus pertama-tama sebagai sahabat saya. Dia sahabat saya, dia sahabat yang melakukan seperti yang diceritakan dalam kitab suci, tapi dia juga adalah Allah saya. Kontemplasi terjadi ketika Allah itu menyatakan dirinya kepada kita, dan kita bisa mengalami pengalaman Yesus sebagai sungguh-sungguh Allah, sungguh-sungguh Tuhan kita. Pengalaman akan kehadiran dan kasih-Nya yang begitu besar. Nah, kontemplasi ini memang tidak semua orang, tidak setiap kali kita mengalami masuk ke dalam kontemplasi. Tapi merenungkan Yesus sebagai sahabat, itu sudah akan memberikan arti yang besar kepada kita. Ya, sahabat, sungguh-sungguh sahabat yang sejati, yang tidak pernah meninggalkan kita, yang mengasihi kita, yang mencintai kita, dan dia sungguh-sungguh sahabat yang senantiasa ada di dalam lubuk jiwa kita. Nah, saudara sekalian, Lectio Divina akhirnya akan membawa kita pada sebuah pengalaman doa kontemplasi yang merupakan doa Adi Kodrati. Pengalaman kontemplasi itu adalah anugerah dari Allah. Kita tidak bisa masuk ke sana kalau Allah tidak menganugerahkannya. Yang penting tadi kita merefleksikan dalam meditasi kita melihat Yesus yang ada dalam lubuk hati kita adalah Dia yang telah diceritakan seperti dalam kitab suci, dan kemudian Dialah yang mengasihi, yang berbelas kasih, yang menyembuhkan, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di sini meditasi Teresa Avila sebetulnya adalah merenungkan satu bagian kitab suci yang bercerita tentang sahabatnya atau sahabat kita renungkan, dan dari teks yang direnungkan itu, teks itu akan berbicara sesuatu kepada kita. Inilah saudara sekalian, meditasi Santa Teresia dari Avila. Mengenai prakteknya, silakan praktek di rumah, nanti bisa dilakukan prakteknya. Teks ini akan saya bagikan kepada panitia, nanti akan saya bagikan supaya bisa di-share bagi siapa saja yang kepingin memiliki teks ini. Begitu yang bisa saya sampaikan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Jadi kalau ada yang mau bertanya,